Peluang bersyarat dan teorema Bayes. Bayes teorema. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan seharap peristiwa B telah terjadi dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan seharap peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Bayes teorema menggunakan Lego. Pada suatu hari, salah seorang teman saya yang bernama Fajar bercerita bahwa dia bertemu dan berbincang dengan seseorang di rumah makan Padang. Tanpa informasi lebih lanjut, saya bisa menyimpulkan bahwa Fajar berbincang dengan wanita sebesar 50%. Ada dua gender resmi di dunia, pria dan wanita. Fajar kemudian menyatakan bahwa rambut orang itu panjang. Dan keterangan baru yang diberikan, saya bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Fajar berbincang dengan wanita adalah lebih besar dari 50%. Sebagai contoh, ketika saya mendapatkan data bahwa 75% wanita berambut panjang, sedangkan 30% laki-laki berambut panjang, saya bisa menyimpulkan bahwa peluang gender laki-laki atau wanita adalah 0,5, peluang wanita berambut panjang 0,75, peluang laki-laki berambut panjang 0,3. Peluang Fajar berbicara pada wanita adalah 0,75 kali 0,5 per 0,75 kali 0,5 ditambah 0,3 dikali 0,5 dikali 100% sama dengan 71,4%. Jika Anda bisa mengikuti dan mengerti apa yang saya ceritakan di atas, Anda baru saja berhasil menggunakan salah satu perhitungan peluang yang bernama Bayes teorema. Kapan rumus Bayes digunakan? Teorema Bayes dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita bila diketahui beberapa W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita. L adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang berambut panjang. Atau bisa disebut dengan B sama dengan B kali A sama dengan kali B kali A per B kali B. Teorema Bayes rumus dasar. Rumus P dalam kurung A dan B tutup kurung sama dengan P kali A kali P B per A sama dengan P dalam kurung B dan A tutup kurung sama dengan P dalam kurung B tutup kurung kali P A per B. Peristiwa B bisa terjadi jika salah satu dari N dasar peristiwa yang saling asing A1, A2, AN juga terjadi. Contoh soal, sebuah pabrik roti menggunakan 4 buah mesin A, B, C, dan D untuk memproduksi kue donat. Pada akhir bulan diadakan evaluasi terhadap semua mesin serta outputnya, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Mesin A 100 buah, mesin B 120 buah, mesin C 180 buah, dan mesin D 200 buah. Mesin A dan B memiliki probabilitas menghasilkan donat yang rusak sebanyak 5%, sedangkan mesin C dan D memiliki probabilitas 100%. Jika dari total donat yang dihasilkan dari keempat mesin tersebut, diambil satu secara random dan ternyata rusak, maka berapakah probabilitas bahwa donat tersebut diproduksi oleh mesin A? Jawab, mesin probabilitas donat rusak dari mesin A, B dalam kurung A sama dengan B sama dengan PR per B sama dengan 0,05 CPC sama dengan PR per C 0,01 D PD sama dengan PR per D sama dengan 0,01 PR per A sama dengan 5% atau 0,05. Dengan rumus Bayes maka dapat dihitung PA per R sama dengan 0. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat.
Misalkan, ruang contoh berpeluang sama dari percobaan melempar sebuah dadu berisi 6, maka S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terdapat dua kejadian, yaitu B adalah kejadian muncul sisi kurang dari 6, maka B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah kejadian munculnya sisi genap, maka A sama dengan 2, 4, 6. Berdasarkan hal ini, maka PB sama dengan 5, 6, dan PA sama dengan 3, 6, sama dengan 1, 2. Jika dua kejadian A dan B dilakukan berurutan, yaitu B terjadi terlebih dahulu, kemudian menyusul A, maka A sama dengan 2, 4. Peluang kejadian A setelah kejadian B atau A given B, atau dituliskan sebagai P A B sama dengan 25. Definisi 3.1 kejadian A dan B dalam ruang contoh S dengan PB lebih besar dari 0. Peluang terjadinya A bila kejadian B sudah diketahui terjadinya adalah PAB sama dengan PA himpunan B dikali PB. Apa itu NS dalam peluang? Kemudian ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dalam rumus peluang, ruang sampel dinotasikan dengan S sehingga banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S tutup kurung. Peluang bersyarat 1. Apakah peluang bisa 1? Dalam ilmu matematika, nilai 0 pada bentuk di atas nunjukin kalau peluang sebuah kejadian bakalan terjadi adalah tidak mungkin terjadi. Begitu juga sebaliknya. Jika peluang kejadian menunjukkan angka 1, maka peluang terjadinya kejadian tersebut adalah pasti. Yang kedua, apa itu kejadian bebas? Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinannya terjadinya kejadian yang lain. Contoh, ketika melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Contoh, sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang yang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Jawab, P dalam kurung A tutup kurung sama dengan ganjil 1, 3, 5 sama dengan 3/6 atau 1/2. P dalam kurung B tutup kurung sama dengan lebih dari 4 sama dengan 5, 6 sama dengan 2/6 atau 1/3. P A himpunan B A sama dengan ganjil dan lebih dari 4, 5 sama dengan 1/6. P B A sama dengan P A himpunan B per P kali A sama dengan 1/6 per 1/2 sama dengan 1/6 dikali 2/1 sama dengan 1/3. P A B sama dengan P A himpunan B per P kali B. Ruang sampel N dalam kurung S tutup kurung sama dengan 8. N A himpunan B sama dengan 2. N B sama dengan 5. Banyaknya pria dalam EDP, banyaknya pria. P A himpunan B sama dengan N A himpunan B per N kali S sama dengan 2/8. PB sama dengan N kali B per N kali S sama dengan 5/8. PA B sama dengan PA himpunan B per P kali B sama dengan 2/8 per 5/8 sama dengan 2/5 atau 0,4. Contoh peluang kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya bola merah dan pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Jawab, pada pengambilan pertama terjadi 5 bola merah dan 9 bola sehingga P dikali M sama dengan 5/9. Karena tidak dikembalikan, maka pengembalian
maka pengembalian kedua jumlah bola yang tersedia sisa 8 sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengembalian pertama adalah PB per M sama dengan 4/8. Jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua adalah P dalam kurung M himpunan B tutup kurung sama dengan P dikali M dikali PB per M tutup kurung sama dengan 5/9 dikali 4/8 sama dengan 5/18. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi dirumuskan dengan P dalam kurung B per A tutup kurung sama dengan PA himpunan B per P kali A. Contoh, dalam suatu wadah terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Diambil 2 kelereng satu persatu dari wadah itu. Tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya kelereng berturut-turut merah, kemudian biru. Jawab, M kejadian terambilnya merah, B kejadian terambilnya biru, B per M sama dengan kejadian terambil biru karena kejadian pertama terambil merah. Bukti teorema Bayes. Kita nyatakan kejadian B sebagai syarat berada dalam A seperti pada diagram Venn sebelah kanan. Demikian pula dengan komplemennya B dalam A. Peluang bersyarat atau conditional probability digunakan untuk menyatakan peluang untuk suatu kejadian bila kejadian lain telah terjadi. Misalnya, bila diketahui bahwa jumlah mata dadu setimbang yang muncul dari 2 kali lemparan adalah 9, berapa peluang munculnya mata dadu 6 pada lemparan pertama? Beberapa peluang seseorang yang memang sakit dinyatakan negatif oleh suatu tes kesehatan. Jadi, pada suatu percobaan, kita tahu bahwa hasil anggota dari gugus B, kemudian kita ingin menentukan peluang hasil tersebut juga merupakan anggota gugus A. Notasi yang digunakan adalah PA per B. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jawab, misalkan A sama dengan kejadian munculnya angka genap pada dadu 1 sama dengan 2, 4, 6, maka P dikali A sama dengan 3/6. B sama dengan kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu 2 sama dengan 3,5. Maka P dikali B sama dengan 2/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas. Sehingga peluang munculnya kejadian A dan B adalah P A himpunan B sama dengan P dikali A dikali P dikali B sama dengan 3/6 dikali 2/6 sama dengan 1/6. Contoh dari kejadian bebas sambungan yang di samping. Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan probabilitas munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11. Jawab, misal A sama dengan kejadian munculnya jumlah 7, B sama dengan kejadian munculnya jumlah 11. Tentukan ruang sampel dulu. Dari ruang sampel akan diperoleh A sama dengan himpunan dalam kurung 6,1 tutup kurung 5,2 4,3 2,5 1,6 3,4 himpunan. Yang B himpunan buka kurung 6,5 5,6 tutup kurung himpunan.
Maka P A himpunan B tutup kurung sama dengan 0, yang berarti A dan B saling lepas. PA sama dengan 6/36, PB sama dengan 2/36, sehingga PAB sama dengan PA tambah PB sama dengan 6/36 tambah 2/36 sama dengan 8/36. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.